Israel menjalankan operasi intelijen jangka panjang di Teheran selama bertahun-tahun. Operasi ini menargetkan kamera lalu lintas dan jaringan telepon seluler untuk memantau pergerakan Ayatollah Ali Khamenei beserta tim pengawalnya. Halo warga intelektual sekalian. Lagi rame di media sosial di mana kematian daripada Ayatollah Khamenei ini dipengaruhi karena agen Mossad dan CIA meretas ponsel ajudan daripada orang-orang terdekat daripada Ayatollah Khamenei. Ajudan daripada Ayatollah Khamenei ini diretas ponselnya, guys. Wow, luar biasa. Tidak hanya itu, ternyata bertahun-tahun Tel Aviv atau Israel meretas CCTV yang ada di Iran, guys. Bayangkan bertahun-tahun, bukan berminggu-minggu, tapi bertahun-tahun diretas, tapi tidak diketahui oleh intelijen Iran itu sendiri. Wow, ini sangat-sangat keterlaluan menurut saya pribadi. Nah, yang jadi pertanyaan, sebenarnya kan kalau boleh jujur itu ya, baik Israel maupun Iran itu sendiri, ajudan daripada Netanyahu juga pernah kok diretas HP-nya, ponselnya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Netanyahu itu tidak berhasil dibunuh, sementara Ayatollah Khamenei berhasil dibunuh? Kan ini ada semacam keanehan, ada yang janggal menurut saya pribadi. Kalau ada yang mengatakan bahwa dengan meretas ponsel atau HP ajudan itu bisa membunuh Ayatollah Khamenei, kenapa beda dengan Netanyahu? Kan ini ada semacam keanehan gitu ya, ada yang janggal gitu. Ya, kenapa Netanyahu nggak meninggal seperti Ayatollah Khamenei? Di mana letak kesalahan daripada petinggi Iran? Kemudian selain itu, kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa pergerakan daripada Ayatollah Khamenei diprediksi atau diketahui karena diretasnya CCTV yang ada di Iran. Nah, yang jadi pertanyaan, orang Iran juga meretas CCTV yang ada di Israel kok, kalau boleh jujur ya, cuman nggak viral di media sosial, nggak viral di Indonesia. Jadi antara dua belah pihak, mereka tuh saling meretas satu sama lain. Tidak hanya itu ya, ternyata Iran juga membayar mata-mata di Israel itu sendiri. Orang Israel sendiri direkrut dari mata-mata Iran dan dibayar sekitar 1 juta US dollar, guys. Bayangkan, 1 juta US dollar. Gak kaleng-kaleng. Tapi percobaan pembunuhan terhadap Netanyahu tidak berhasil. Namun, kenapa percobaan pembunuhan terhadap Ayatollah Khamenei ini berhasil? Apa yang membedakannya gitu ya? Jadi, bagaimana cara daripada Mossad merekrut mata-mata yang ada di Iran itu sendiri? Di mana letak perbedaannya? Kenapa mata-mata Israel berhasil, sementara mata-mata Iran tidak berhasil? Ya, kalau boleh jujur, mereka sebenarnya saling memata-matai satu sama lain ya. Bahkan kalau boleh jujur, lebih banyak mata-mata Iran itu sendiri daripada mata-mata Israel. Tapi ini nggak viral di Konoha ya. Lebih banyak ternyata, guys. Jadi kalau misalnya mengatakan, oh Israel itu jahat, ya namanya perang, Iran juga melakukan hal yang sama kok, meretas kamera, ya CCTV ya. Makanya kalau kita perhatikan itu, HP daripada Netanyahu itu, kameranya itu diselotip, guys. Atau dikasih isolasi gitu ya, ditutup kameranya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Apakah kalau kameranya ditutup itu mempengaruhi peretasan daripada HP Netanyahu itu sendiri? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Dan menurut saya ini sangat-sangat menarik ya, dan ini sangat penting buat kita ya. Ternyata dari HP, dari kamera HP itu bisa diretas ternyata, guys. Wow, luar biasa. Ya, dan ini sangat penting buat kita ya. Gimana cara kerja daripada peretasan menggunakan kamera HP gitu? Gimana cara kerjanya? Ini bikin saya wow gitu. Kok bisa ya? Nah, yang jadi pertanyaan, di mana kelalaian daripada petinggi Iran atau di mana kelemahan daripada intelijen daripada Iran itu sendiri? Kenapa Ayatollah bisa meninggal sementara Netanyahu nggak meninggal ya, walaupun sering dikabarkan meninggal ya. Kemudian tidak hanya itu, ada satu informasi yang jarang dibongkar ke media. Apa itu? Ternyata Ayatollah Khamenei ini meninggal karena arogansi dia sendiri, guys. Dia sendiri sebenarnya yang bikin dia meninggal. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Alasannya adalah
Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Jadi ternyata keamanan daripada Iran itu sendiri sudah ngomong sama Ayatollah Khamenei. Pak Ayatollah, tolonglah, please lah. Jangan rapat di rumah lu, jangan, di situ berbahaya sekali. Jangan rapat di situ, walaupun lu rapatnya di bunker, itu berbahaya sekali. Itu sudah dicium oleh mata-mata daripada Israel. Tapi Ayatollah Khamenei dengan arogannya mengatakan, enggak, saya enggak akan pindah dari rumah saya. Tetap saya melakukan rapat di rumah saya. Pokoknya Allah melindungi kita. Itu kata Ayatollah Khamenei. Kalau Allah berkehendak, saya nggak mungkin mati, kata Ayatollah Khamenei. Lalu ajudannya dan para petinggi-petinggi intelijen Iran mengatakan, please lah Pak, jangan mati konyol lah, please deh, jangan rapat di situ. Udah banyak informasi mengatakan bahwa itu akan dibombardir oleh Israel dan Amerika. Lalu Ayatollah mengatakan, kok lu ngatur gue? Gue kan petinggi spiritual Iran, gue lebih berkuasa daripada presiden. Kalau Tuhan berkehendak, gue nggak bakal mati, ya. Takdir di tangan Tuhan, ya. Pokoknya, insya Allah, ya, kita nggak akan diapa-apain sama Amerika dan Israel, kata Ayatollah Khamenei. Lalu, ya, karena arogansi daripada Ayatollah Khamenei ini, ajudannya dan petinggi-petinggi militer daripada Iran itu sendiri, ya mau nggak mau harus patuh, ya. Karena Ayatollah Khamenei itu kan termasuk tirani, ya, atau diktator, ya. Lalu mereka melakukan rapat dan kecium oleh intelijen, oleh CIA, Mossad dan sebagainya. Sebenarnya ini kan sudah dipantau berbulan-bulan, ya, bukan seminggu 2 minggu, tapi sudah berbulan-bulan guys, ya, bahkan bertahun-tahun, ya, sudah diamati, ya. Makanya Amerika pernah mengatakan, atau Donald Trump pernah mengatakan, kalau gua mau, gua juga bisa membunuh Ayatollah Khamenei kok. Ya kalau gue mau, ya, bukan berarti saya membela Amerika, ya. Kalau misalnya Anda berpikir bahwa saya pro Amerika di sini, ya Anda keliru besar gitu. Channel ini bukan pro-proan, ya. Ini nggak ada hubungan dengan agama. Ini murni strategi militer, ya. Ini murni, ya, tentang strategi intelijen. Biar kita tahu gitu, ya, gimana rahasia, di mana sebenarnya kegagalan daripada Iran itu sendiri. Dan ini pelajaran yang sangat berharga bagi negara kita. Biar negara kita nggak gagal seperti Iran. Itu tujuan saya sebenarnya. Nggak ada memojokkan agama tertentu di sini, ya. Kemudian, selain itu, kalau misalnya mengatakan, oh, kenapa Israel itu meretas kamera daripada Iran itu sendiri, CCTV, kemudian melalui ponsel ajudan dan sebagainya. Sebenarnya, kalau boleh jujur, Iran juga melakukan hal yang sama kok. Ajudan daripada Netanyahu itu pernah diretas ponselnya. Dulu viral tuh, ya, beberapa bulan yang lalu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Ayatollah Khamenei berhasil dibunuh sementara Netanyahu tidak berhasil dibunuh? Di mana letak perbedaannya? Jadi gini guys, walaupun Iran itu ngehack ponsel daripada ajudan Netanyahu, ternyata mereka itu gagal mengeksekusi. Kenapa mereka gagal mengeksekusi? Yang pertama itu karena keterbatasan teknologi. Jadi teknologi daripada Israel itu lebih canggih, lebih maju daripada teknologi Iran itu sendiri. Walaupun Iran punya hacker, tapi hacker Amerika dan hacker Israel itu jauh lebih kuat gitu, ya, jauh lebih jenius, lebih cerdas gitu, ya. Itu yang pertama, ya. Kemudian selain itu, kalau misalnya ada yang mengatakan, oh karena Israel sudah meretas CCTV Iran bertahun-tahun, ya sama aja sebenarnya. Iran juga seperti itu kok, ya. Iran juga meretas CCTV Israel itu sendiri. Tapi perbedaannya, di mana letak perbedaannya? Perbedaannya itu, Israel langsung mengetahui gitu, oh kamera kita ada yang ini nih, ngehack nih, ya. Lalu langsung dilacak menggunakan teknologi yang sangat canggih sekali, yang sangat jenius sekali, dan diperbaiki. Lalu bagaimana dengan Iran? Iran itu lagi-lagi teknologi gitu, ya. Walaupun mereka sudah
mengganti gitu ya, mengganti sandi dan lain sebagainya. Tapi tetap aja bisa dilacak guys ya. CCTV daripada Iran tetap bisa dilacak ya. Kemudian selain pengaruh daripada menggunakan teknologi, perekrutan daripada agen-agen juga sangat berpengaruh ternyata guys. Ada perbedaan yang sangat signifikan. Ya, kita ambil contoh misalnya. Perbedaan daripada perekrutan Iran dengan Israel itu sangat-sangat jomplang sekali ya. Jadi kalau boleh jujur, sebenarnya agen daripada Iran itu lebih banyak guys ya di Israel. Cuman permasalahannya yang direkrut oleh Iran itu agen-agennya biasanya pengangguran ya, kemudian yang punya utang gitu ya, yang punya utang sama Bank Emok gitu ya kan, sama koperasi gitu. Itu ibaratnya maksudnya. Kemudian masalah perselingkuhan gitu ya, masalah rumah tangga, kemudian ada masalah dengan kepribadian dan sebagainya. Pokoknya orang-orang yang bermasalah gitu yang direkrut gitu ya. Bukan seperti agen-agen Israel yang ada di Iran. Agen-agen yang ada di Israel di Iran itu ya para pejabat guys. Para pejabat Iran itu sendiri. Kenapa? Kok bisa? Ini kan ada pertanyaan besar ya. Kok bisa? Kenapa pejabat daripada Israel itu nggak mau direkrut, sementara pejabat daripada Iran itu mau direkrut gitu? Kenapa? Jadi ternyata rahasianya intelijen Israel itu bertahun-tahun mengamati. Ternyata ada pejabat daripada Iran itu yang kurang puas dengan kinerja daripada Ayatollah Khamenei, kinerja daripada pemerintah Iran sendiri. Walaupun mereka pejabatnya mirip-mirip seperti di Konoha lah, ya. Ada saja kan pejabat di Konoha yang nggak suka dengan kinerja daripada Pak Prabowo gitu ya, walaupun dia seorang pejabat tinggi gitu. Nah, itu tuh direkrut tuh ya. Direkrut ya. Ya pertama ngerekrutnya itu nggak langsung lu mau nggak ngebunuh Ayatollah Khamenei, nggak seperti itu caranya guys, konsepnya nggak seperti itu ya. Pertama ya mereka itu ajak ngobrol dulu, liburan dulu ternyata guys. Ini sangat-sangat cerdik ya, sangat-sangat jenius ya teknik daripada spionase daripada intelijen Mossad ya. Mereka diajak liburan dulu ya. Enggak pertama itu nggak langsung ditawarin gitu. Ya diajak liburan dulu, ngobrol dulu ya. Ya kemudian mereka saling curhat gitu ya. Gimana pemerintahan Iran sekarang? Lalu mereka cerita, oh ternyata Ayatollah Khamenei itu ya mereka nggak peduli dengan minoritas, ya mereka nggak peduli dengan yang namanya rakyat kecil ya, ekonomi gonjang-ganjing dan sebagainya. Kita juga nggak gajian udah berbulan-bulan bla bla. Pokoknya keluarlah gitu ya ketidaksetujuan daripada oposisi daripada Iran itu sendiri ya. Mereka biasanya para agen-agen Mossad ini melihat dari postingan media sosial gitu ya. Kalau misalnya ada postingan tentang mengkritik rejim Ayatollah Khamenei, makanya langsung cepat tuh ya direkrut ya, walaupun pejabat tinggi. Yang biasanya disasar itu pejabat tinggi ya. Nah, ngobrol tuh ya, ngobrol ya, liburan sambil ngobrol. Biasanya mereka liburan di Armenia, liburan di luar negeri dan lain sebagainya ya. Ya, sekedar ngobrol-ngobrol santai gitu ya. Lalu mereka tuh nggak langsung ditawarin, lu mau nggak jadi mata-mata gue? Enggak, ya. Ya biasanya mereka itu ditawari tentang misalnya beasiswa gitu ya. Cerdik emang ya agen daripada Mossad itu sendiri. Kemudian ditawari tentang kesehatan yang bagus. Oh di Israel ada rumah sakit yang bagus loh. Lu punya keluarga yang sakit nggak? Nah dari situ tuh awalnya. Ya kebetulan petinggi-petinggi tersebut sudah benci dengan Ayatollah Khamenei, kemudian ya mau aja gitu ya. Oh ada keluarga saya tuh yang sakit kanker atau apa segala macamnya gitu ya, sakit apapun, lalu berobat di Israel ya, diobati, diobati gitu ya, bukan enggak diobati ya. Kemudian setelah itu ada hubungan emosional gitu ya antara agen Mossad dengan ya calon-calon daripada mata-mata Iran ini sendiri ya. Lalu ketika mereka sudah punya hubungan emosional, ya sudah jajak ngobrol, sudah diobati sakit, kemudian kalau dia kekurangan duit dikasih duit gitu ya, rumahnya dibangun dan sebagainya. Jadi nggak langsung guys, nggak langsung ngomong, oh kamu mau jadi mata-mata, nggak seperti itu ya. Berbulan-bulan gitu, bertahun-tahun ya. Nah ketika mereka sudah punya emosional yang kuat, lalu ada penawaran. Lu mau nggak kalau lu ngambil data, misalnya nih data penting ya, kemudian moto CCTV tempat-tempat penting misalnya, atau moto kediaman daripada Ayatollah Khamenei dan lain sebagainya. Ya lu mau nggak ya? Cuman sekedar foto doang, lu bukan mata-mata, nggak langsung dibilang mata-mata gitu. Kalau lu mau foto ya, pokoknya kalau lu ketahuan
gua ini deh ya, gua ungsikan keluarga lu nanti ke Jerman, ke Eropa, ke Amerika, kemana ya, kalau misalnya ada situasi genting, pokoknya lu 7 turunan dikasih duit gitu ya. Siapa yang nggak mau ya kan, ya pasti mau dong kan, ya wong dasarnya juga sudah benci dengan Ayatollah Khamenei ya kan, namanya oposisi ya kan. Ya, kemudian setelah bertahun-tahun, berbulan-bulan ya, mereka itu diajak kerjasama gitu ya. Biasanya yang motoin foto CCTV ya, kemudian tempat-tempat penting gitu ya. Makanya Iran itu dimata-matai oleh Israel selama bertahun-tahun, termasuk CCTV diretas, walaupun ya berulang kali CCTV-nya diganti, tetap aja bisa diretas gitu. Karena apa? Karena orang dalam, rahasia itu orang dalam, manusia sebenarnya. Ya walaupun teknologi Israel itu canggih banget, kalau manusia atau intelijen daripada Mossad itu nggak jago, nggak cerdik, ya kalau mata-matanya nggak beres ya, itu nggak bakalan bagus guys ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan mata-mata Iran itu sendiri, mata-mata Iran sendiri nggak gecus guys ya, kerjanya nggak asal-asalan ya, kemudian mereka meretas juga asal-asalan ya, nggak dilatih gitu, bukan terlatih ya. Kalau agen Mossad kan ngelatih ya, cara ngeretasnya seperti ini, dilatih bertahun-tahun gitu ya, bukan langsung diterjunkan ke lapangan, nggak seperti itu ya. Kemudian ada lagi celah yang lain, seperti misalnya teknisi AC misalnya, ya mereka tuh biasanya direkrut ya. Kalau misalnya ada teknisi AC mau masuk ke rumah Ayatollah Khamenei ya, ke bunkernya gitu ya. Bunker itu kan pakai AC ya, nggak mungkin nggak pakai AC kan. Nah dari situ tuh celahnya ya, direkrut ya, kemudian dimintai keterangan ya, kemudian digaji untuk memoto gitu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kan kalau menggunakan teknologi ya, menggunakan satelit dan sebagainya kan terbatas sebenarnya. Ya, nggak mungkin satelit itu bisa masuk sampai ke gorong-gorong, sampai ke bunker kan. Jadi butuh yang namanya manusia juga gitu. Jadi perbedaan perekrutan daripada agen intelijen itu ya, kalau saya perhatikan itu, atau mata-mata itu yang paling mempengaruhi ya. Sebenarnya kalau nyogok, Iran juga nyogok sampai 1 juta US dollar guys. Kalau lu berhasil bunuh Netanyahu, gua kasih 1 juta US dollar. Ya, beberapa bulan yang lalu viral tuh ya. Ada seorang pengusaha berumur 70 tahunan orang Israel yang direkrut ya untuk membunuh raja terakhir di Israel guys. Tapi gagal total. Karena apa? Karena payah ya. Ya, nggak di apa dulu ya, nggak dilatih dulu gitu ya. Kemudian karena pertahanan daripada Israel juga sangat kuat ya. Kemudian seat belt-nya ya, orang-orang terdekat daripada Netanyahu sangat setia gitu ya. Ya kemudian selain itu ya, pengamanan yang sangat berlapis ya. Jadi ada kontra intelijen ternyata. Jadi di Israel itu ada intelijen, kemudian ada kontra. Kenapa ada kontra intelijen? Kontra intelijen ini adalah lingkaran terdalam daripada Netanyahu itu sendiri. Kenapa ada kontra intelijen? Kalau intelijen ini berkhianat, direkrut oleh Iran, maka ada yang mengkonter gitu ya. Makanya ada kontra intelijen. Jadi berkali-kali kontra intelijen daripada Israel ini menggagalkan ya serangan terhadap Netanyahu. Jadi ini sangat-sangat luar biasa guys ya. Kemudian selain itu, yang paling inti ya. Jadi gini guys. Walaupun saya mengatakan bahwa karena CCTV lah, karena ponsel lah, karena perekrutan agen-agen dan sebagainya, sebenarnya ada yang paling inti tapi jarang dibahas. Apa itu? Kepuasan masyarakat. Jadi gini guys, contoh misalnya, kalau Netanyahu itu bikin masyarakatnya sengsara, kebijakannya nggak peduli dengan rakyat, masyarakatnya itu gajinya atau UMR-nya rendah, ya, kemudian dia mendiskriminasi para minoritas, nggak dikasih kesempatan bagi minoritas untuk menjabat di Israel, ya, maka masyarakatnya akan berontak gitu, sama seperti Iran. Jadi kelemahan daripada Ayatollah Khamenei itu dia terlalu memanjakan elit-elitnya, sementara minoritas seperti kelompok-kelompok ya, orang-orang suku minoritas yang ada di Iran itu sendiri ya, yang paling difokuskan di Iran itu kan orang-orang Persia ya, tapi suku-suku lain, ada suku Arab, suku Druze dan lain sebagainya, ada banyak suku di Iran kan, minoritas itu nggak dipedulikan. Makanya saya katakan di Indonesia juga seperti itu, jangan terlalu fokus ya pada suku mayoritas ya, suku minoritas juga harus diperhatikan gitu, karena di situ celahnya gitu.
Itu celah yang jarang diperhatikan, guys. Kemudian selain itu, ya, karena kepuasannya, jadi masyarakat Iran itu banyak yang tidak puas dengan kinerja daripada Ayatollah Khamenei, banyak yang miskin gitu ya. Sementara orang Israel, ya, kalau boleh jujur, gaji mereka tuh gede banget, guys. UMR mereka tinggi gitu. Jadi kalau mereka ditawari untuk berkhianat, ngapain ya kan? Itu seperti senjata makan tuan gitu. Jadi cara menghindari mata-mata di suatu negara itu, ya, ini secara filosofis ya, kita harus adil terhadap masyarakat. Ya, kita harus mensejahterakan masyarakat. Kalau gagal seperti Konoha, maka itu akan peluang jadi agen mata-mata, guys. Itu secara filosofis, itu jarang dibongkar. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.